Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Guru Walan. Hai anakku sekalian, bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Hari ini Pak Guru akan meneruskan dengan subtema baru ya, yaitu subtema 2, pembelajaran 1 masih tetap dengan tema 8. Dalam materi ini kita akan membahas yang pertama, mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi dengan menggunakan diagram alir. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Lebih singkatnya, simak baik-baik presentasi berikut ini. Kita awali dengan muatan bahasa Indonesia KD 38 dan KD 48. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Tidak seperti pada peta konsep yang ditulis bercabang. Diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurutan. Contoh diagram alir. Misalnya kita akan membahas tentang tahapan siklus air. Maka dibuat seperti ini urut-urutannya. Jadi dari bawah, tengah, terus bentuknya adalah skema berurutan. Evaporasi, penguapan air dalam permukaan bumi, kondensasi, perubahan uap air menjadi titik air, presipitasi, jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Nah, itulah mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi dengan menggunakan diagram alir ya. Yang berikutnya adalah muatan ilmu pengetahuan alam KD 38 dan KD 48. Faktor-faktor yang mengaruhi siklus air dalam tanah. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Lebih bersih ya, karena sudah secara otomatis tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Nah, kira-kira apa sih faktor-faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah? Yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan merupakan faktor utama yang mempengaruhi potensi air tanah. Hujan, semakin banyak hujan, semakin banyak pula cadangan air tanah. Namun sebaliknya, bila curah hujan sedikit, begitupun dengan cadangan air tanah yang juga akan sedikit. Itulah pentingnya curah hujan yang begitu banyak ya. Yang kedua adalah material batuan. Bebatuan sifatnya tidak menyerap air, namun biasanya air hujan akan sampai ke tanah untuk diserap melalui celah-celah bebatuan. Walau tidak bersifat menyerap, namun bebatuan dapat membantu mengunci keberadaan air tanah di dalam permukaan tanah. Faktor yang ketiga yaitu lereng pegunungan atau geomorfologi. Faktor kemiringan juga menjadi unsur yang mempengaruhi potensi air tanah.
Semakin datar sebuah permukaan tanah, maka air akan semakin mudah disimpan di dalamnya. Namun, sebaliknya, bila tingkat kemiringan semakin besar, seperti lereng gunung ya, maka air bukan tersimpan, tapi justru mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kalau di pegunungan banyak tanaman atau tumbuhan, mungkin tidak begitu terpengaruh ya, karena akarnya bisa mengikat tanah itu menjadi kokoh dan kuat. Yang keempat adalah keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Pepohonan memiliki fungsi menyerap air hujan yang turun untuk kemudian disimpan di dalam tanah. Semakin banyak pepohonan, maka semakin banyak air yang diserap dan tersimpan di dalam tanah. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah. Ada curah hujan, ada lereng pegunungan, ada material batuan, dan keberadaan tumbuhan. Nah, silakan kamu kerjakan ini tugasnya. Tuliskan 10 kegiatan yang dilakukan keluargamu untuk menjamin ketersediaan air tanah. Anda tulis, dibuat tabelnya, yaitu dikirim di Google Classroom. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.